Shalom semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dan terus semangat untuk perkuliahan online-nya. Kali ini saya akan berbicara mengenai model pembelajaran. Ini merupakan kelanjutan materi yang minggu lalu Ibu Mei telah sampaikan ya. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak Anda sekalian untuk lebih interaktif ya. Nanti ketika Anda mendengarkan video penjelasan ini, silahkan Anda memperhatikan beberapa slide di mana ada kegiatan-kegiatan yang saya harapkan Anda dapat berpartisipasi untuk mengikutinya. Oke, dan juga siapkan buku catatan Anda. Mari kita mulai. Sebelum memulai materi yang baru, mari kita sejenak mengingat apa yang Anda pelajarin minggu lalu. Ya, benar, tentang media pembelajaran. Kemudian mari kita perhatikan pertanyaan ini. Apa yang perlu dipertimbangkan seorang guru dalam memilih media pembelajaran yang tepat? Silakan Anda menuliskan 4 hal yang perlu dipertimbangkan guru sebelum memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat di buku catatan Anda. Saya berikan waktu 1 menit. Anda bisa pause video ini terlebih dahulu, dan setelah Anda menuliskan jawaban Anda di buku catatan Anda dapat melanjutkan menonton video penjelasan ini. Kita lanjut ya. Beberapa waktu yang lalu di awal-awal perkuliahan mata kuliah ini, kita pernah mempelajari bahwa sebuah proses pembelajaran itu seperti kita mendesain sebuah desain, ya, yaitu desain instruksional. Nah, yang artinya adalah perlu ada perencanaan. Nah, sebelumnya kita juga perlu melakukan analisis kebutuhan siswa. Kemudian setelah itu kita bisa menentukan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, pemilihan media pembelajaran, dan juga model serta metode pembelajaran yang tepat juga akan mempengaruhi proses pembelajaran. Apakah proses pembelajaran itu akan efektif atau tidak, akan ditentukan oleh beberapa hal ini. Nah, apakah Anda membutuhkan bantuan orang lain ketika Anda belajar? Yes or no? Ada beberapa dari kalian yang mungkin lebih fleksibel ya. Bekerja sendiri oke, bekerja sama dengan orang lain juga oke. Tapi ada beberapa mungkin dari kalian yang lebih memilih untuk bekerja sendiri. Kalau bekerja dengan orang lain, mungkin terlalu banyak menyita waktu. Mari kita pikirkan kemudian proses belajar yang Anda alami selama ini. Misalnya ketika Anda belajar satu konsep, bagaimana biasanya konsep tersebut diajarkan oleh guru Anda? Apakah dengan diajarkan melalui penjelasan secara langsung tentang konsep tersebut, atau guru Anda meminta Anda untuk berdiskusi dengan teman Anda, sehingga Anda memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep tersebut? Yang mana yang biasanya Anda alami? Nah, kemudian pikirkan juga perubahan apa yang terjadi dalam diri Anda setelah adanya proses belajar tersebut. Ketika konsep yang baru Anda pelajari, kemudian itu menjadi pengetahuan buat Anda, dari Anda yang tidak tahu menjadi tahu, dari Anda yang tidak berpengetahuan menjadi berpengetahuan. Nah, kemudian kita perlu pikirkan lebih lanjut, apakah proses belajar itu memang hanya membawa perubahan dalam tataran kognitif, atau lebih dari itu? Nah, dari paparan saya barusan mengenai proses belajar yang Anda alami, bagaimana biasanya ketika Anda belajar mengenai sebuah konsep, bagaimana guru menyampaikan materi tersebut atau konsep tersebut, kira-kira model pembelajaran apa ya yang akan kita pelajarin hari ini? Ya, betul.
model pembelajaran pengajaran langsung atau yang biasa disebut direct instruction. Nah, tujuan pembelajaran Anda hari ini terkait dengan topik kita mengenai model pembelajaran direct instruction atau pengajaran langsung. Kalian diharapkan untuk dapat, setelah menonton video ini ya, dan setelah melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing, Anda diharapkan dapat memilih model pembelajaran yang tepat untuk proses pembelajaran, ya, dengan memperhatikan karakteristik siswa, topik atau materi yang akan disampaikan, tujuan pembelajaran, serta ketersediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran. Kemudian, Anda juga diharapkan untuk dapat menentukan strategi yang tepat untuk mendukung jalannya proses pembelajaran dengan efektif dan tercapainya tujuan pembelajaran yang Anda desain untuk kelas Anda. Dan yang terakhir, Anda juga diharapkan dapat menjelaskan kedua hal tersebut di atas melalui online presentation dan role play yang akan Anda lakukan secara berkelompok sesuai dengan kriteria UTS, kriteria di dalam rubrik penilaian UTS. Ya, minggu depan Anda sudah harus mempersiapkan UTS Anda, yaitu online presentation dan juga online role play. Apa saja yang harus Anda presentasikan di dalam online presentation kelompok Anda? Beberapa hal ini mungkin dapat membantu Anda ya untuk mulai menyusun apa saja yang perlu Anda presentasikan ketika Anda melakukan online presentation terkait dengan model pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang Anda pilih untuk Anda implementasikan di dalam role play Anda. Yang pertama adalah definisi model pembelajarannya, tahapan-tahapan implementasinya, teori belajar yang mendasari model pembelajaran tersebut, kemudian karakteristik khusus atau ciri khas dari model pembelajaran yang Anda pilih. Ya, dalam hal ini saya memilih model pembelajaran pengajaran langsung. Ya, apa ciri khasnya yang membedakan model pembelajaran pengajaran langsung ini dengan model pembelajaran yang lain? Dan yang terakhir adalah mengenai kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran pengajaran langsung ini. Kita akan mulai membahas satu persatu, mulai dari definisi model pembelajaran pengajaran langsung atau direct instruction. Menurut Arens di dalam Pritandari 2017, direct instruction adalah model pembelajaran yang dirancang untuk mengajarkan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural yang diajarkan setahap demi setahap. Menurut Arianti 2016, model direct instruction adalah salah satu pendekatan mengajar yang dirancang khusus untuk menunjang proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Dari dua referensi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa definisi model pembelajaran pengajaran langsung atau direct instruction ini erat kaitannya dengan pengajaran mengenai pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Apa itu kedua pengetahuan ini? Nanti kita akan lihat lebih jelas dari contoh-contohnya di slide berikutnya. Sekarang kita akan melihat tahapan-tahapan implementasi dari model pembelajaran direct instruction ini. Yang pertama adalah pemaparan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Biasanya dilakukan oleh guru di awal pembelajaran sebagai pembuka untuk memotivasi siswa supaya siswa lebih siap untuk memulai proses pembelajaran. Kemudian tahapan yang kedua adalah penyampaian materi. Di sini guru perlu memastikan siswa dapat memahami konsep atau materi yang disampaikan. Ya. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahapan pengulangan materi. Di sini guru
menguatkan kembali pemahaman yang dimiliki oleh siswa ya terhadap konsep atau materi yang telah dipelajari dengan tujuan agar penguasaan siswa terhadap materi menjadi lebih baik lagi atau lebih matang. Tahapan keempat dan kelima adalah latihan terbimbing dan latihan mandiri. Untuk latihan terbimbing bertujuan untuk memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya. Sedangkan untuk latihan mandiri bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan cara mereka sendiri. Nah, inilah tahapan-tahapan implementasi direct instruction ya, dari mulai memaparkan tujuan pembelajaran, menyampaikan materi, mengulang materi, melakukan latihan terbimbing atau memberikan latihan terbimbing dan memberikan latihan mandiri untuk siswa. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik khusus atau ciri khusus dari model pembelajaran direct instruction ini yang tidak ditemuin pada model pembelajaran yang lainnya. Ya, ciri khasnya adalah pada fase modeling, ya, yaitu suatu fase di mana guru memodelkan atau mencontohkan melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan atau pengetahuan yang telah dipelajarin. Contohnya, ketika guru mengajarkan keterampilan psikomotorik yang diajarkan secara bertahap, ya, hal ini terkait dengan pengetahuan prosedural, ya, terkait dengan definisi model pembelajaran direct instruction yang tadi, ya. Contohnya ketika guru mengajarkan siswa menggunakan sebuah alat atau mendemonstrasikan gerakan tertentu yang harus diikutin oleh siswa. Contoh yang lainnya adalah ketika guru mengajarkan pengetahuan yang terstruktur dengan baik, ya, dan diajarkan juga setahap demi setahap. Nah, pengetahuan yang terstruktur ini terkait dengan pengetahuan deklaratif yang lebih bersifat facts atau fakta. Selanjutnya, setelah kita mengetahui karakteristik atau ciri khas dari model pembelajaran ini, maka kita akan membahas mengenai teori belajar apa yang mendasari model pembelajaran direct instruction. Yang pertama adalah teori Piaget, teori perkembangan kognitif dari Piaget, yang menyatakan bahwa kemampuan belajar seorang anak terbentuk dari bagaimana anak tersebut mampu mencerna pengetahuan yang didapat dengan baik. Dan tentu saja hal ini berpengaruh positif terhadap perkembangan kognitif anak tersebut, ya, terutama dalam prestasi akademiknya. Teori belajar kedua yang mendasari model pembelajaran direct instruction ini adalah teori dari Albert Bandura, yaitu teori social kognitif. Teori ini terkait dengan proses pembelajaran yang terjadi ketika pengalaman yang dialami sebelumnya oleh seseorang dikaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang baru dialami, dan itu menjadikan pengalaman-pengalaman baru untuk orang tersebut. Termasuk di antaranya pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang, ya, dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga perkembangan kognitif seseorang juga dipengaruhi oleh apa yang dia alami terkait dengan yang lingkungan belajar di mana dia berada, support ataupun dukungan yang diberikan untuk mendukung proses pembelajaran dari anak tersebut. Nah, terkait dengan dua teori belajar yang barusan saya sampaikan, kita akan melihat dari pandangan Kristennya seperti apa, ya. Nah, dilihat dari proses belajar, seharusnya proses belajar ini membawa seseorang untuk tidak hanya mengalami perubahan secara kognitif saja, tetapi juga mempengaruhi sikap dan perilaku bahkan perbuatan seseorang tersebut, ya, sehingga terjadi perubahan yang signifikan
dan mempengaruhi keseluruhan hidupnya. Nah, disinilah peran seorang guru, terkhusus guru Kristen, ya, sebagai penuntun siswa, guru yang memenuhi kebutuhan siswa, sehingga peranan guru tidak hanya sekedar mempresentasikan materi saja, tapi peran guru juga membawa siswa untuk bisa memahami materi atau konsep yang sedang dipelajari dengan konteks kehidupan sehari-harinya, dan juga bagaimana materi atau konsep tersebut dapat membawa siswa juga untuk lebih mengenal penciptanya. Siswa perlu diberi kesempatan untuk berinteraksi dan mengeksplorasi lingkungan sekitarnya, karena Allah menciptakan mereka bukan hanya sekedar sebagai sebuah ciptaan, tetapi merupakan seorang pribadi yang diberikan kebebasan untuk memilih atau menentukan arah dan tujuan kehidupannya. Disinilah pentingnya peran seorang guru, terutama guru Kristen, dalam memberikan bimbingan, arahan kepada peserta didiknya, sehingga melalui materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas maupun interaksi yang terjadi antara guru dan siswa, itu membuahkan hasil, yaitu siswa memahami apa yang dipelajari, materi ataupun konsep yang dipelajarin. Kemudian dari pengetahuan yang didapatkan, itu membawa siswa mengerti tujuan hidupnya yang sudah didesain oleh Allah pada awalnya, pada mulanya, ya, yaitu memuliakan nama Tuhan, melakukan segala sesuatunya yang terbaik seperti mereka melakukannya untuk Tuhan, termasuk mempertanggungjawabkan segala tanggung jawab yang dia miliki sebagai seorang siswa. Selanjutnya, nah, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti sejenak, ya. Kemudian silakan untuk memikirkan beberapa hal di bawah ini secara mandiri. Yang pertama adalah, apa makanan favorit Anda? Mengapa Anda sangat menyukainya? Apakah Anda tahu cara membuatnya? Bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan? Bagaimana cara membuatnya? Dan apakah Anda pernah mencoba membuatnya? Nah, jika Anda sudah selesai memikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka kita akan lanjut ke slide berikutnya. Jawablah pertanyaan ini secara mandiri juga. Apa yang membuat Anda ingat kepada makanan favorit Anda? Atau apa yang paling Anda ingat dari makanan favorit Anda? Apakah rasanya, apakah teksturnya, atau baunya, atau bahkan orang yang waktu itu pernah membuatkan makanan ini sehingga makanan ini menjadi makanan favorit Anda? Selanjutnya, apakah Anda mengetahui bahan-bahan ataupun cara pembuatan makanan favorit Anda? Jika belum, maka Anda perlu mengetahuinya. Anda bisa melihat di YouTube, ya, mungkin untuk mendapatkan resepnya, untuk cara pembuatannya dan juga bahan-bahan untuk membuat makanan favorit Anda. Nah, sekarang saya akan memberikan link video, ya. Di situ Anda dapat memperhatikan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pembuatan makanan favorit saya dan juga cara pembuatan makanan favorit saya. Silahkan Anda bisa klik video di bawah ini, ya. Kemudian nanti Anda akan menonton video dengan durasi sekitar 5 menit. Setelah itu, setelah Anda selesai menonton, Anda dapat melanjutkan menonton video penjelasan di slide berikutnya, ya. Setelah Anda menonton video bahan-bahan dan cara pembuatan makanan favorit saya, mari kita cek dan recheck. Apa yang Anda masih ingat terkait dengan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan makanan favorit saya, rasanya?
bagaimana dengan langkah-langkah pembuatannya? Apakah masih ingat? Dapatkah Anda mengulangi langkah-langkah pembuatannya dengan cara atau kreasi Anda sendiri? Bravo! Jika Anda dapat melakukannya, itu berarti memori Anda sangat bagus. Dan sebenarnya Anda sudah mengalami proses implementasi model pembelajaran, pengajaran langsung atau direct instruction secara tidak sengaja ya. Nah, dan sebenarnya tahapan-tahapan yang Anda lihat dari video pembuatan lasanya tadi yang sangat jelas dijelaskan oleh pembawa videonya ya, itu merupakan salah satu kelebihan dari model pembelajaran direct instruction. Mari kita lihat secara detail apa kelebihan dan kelemahan dari model pembelajaran ini. Salah satu kelebihannya adalah materi dapat disampaikan secara terstruktur dan guru dapat memberikan bimbingan secara langsung kepada siswa sehingga siswa tidak akan salah konsep. Guru perlu menguasai materi yang berupa pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedural. Jadi kelebihan di sini, kelebihan model pembelajaran direct instruction ini juga adalah kompetensi guru dalam memahami, menguasai materi tidak diragukan lagi. Ya, dan penggunaan waktu yang efektif, termasuk juga hasil belajar siswa dapat diukur secara langsung, on the spot. Sedangkan kelemahannya, karena one-way communication, maka siswa cenderung pasif, hanya menerima informasi dari guru. Dan dengan model pembelajaran ini, guru tidak dapat memonitor perkembangan setiap siswa yang berbeda antara satu dengan yang lain. Seperti yang kita ketahui, setiap siswa unik, setiap siswa memiliki proses perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain, termasuk juga kemampuan kognitif dari masing-masing siswa juga berbeda ya. Jadi untuk model pembelajaran direct instruction ini merupakan poin plus untuk guru ketika guru harus memberikan bimbingan secara khusus kepada siswa yang memiliki kemampuan kognitif yang cukup rendah gitu ya. Tetapi bagi siswa yang memiliki perkembangan kognitif yang cukup signifikan, memuaskan atau tinggi, mereka membutuhkan kegiatan yang lebih challenging ya. Jadi guru tidak dapat memonitor perkembangan setiap siswa yang berbeda-beda ya, terutama siswa yang memiliki perkembangan kognitif atau kemampuan kognitif yang cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode ya. Nah, oleh karena itu silakan Anda memikirkan dan menuliskan 3 hal yang menurut Anda dapat membuat model pembelajaran direct instruction ini lebih efektif digunakan dalam proses pembelajaran. Tuliskan jawaban Anda di forum Moodle hari ini. Setelah itu Anda dapat melanjutkan menonton video ini. Ya, oke. Jadi setelah Anda selesai menuliskan 3 hal yang dapat membuat model pembelajaran direct instruction ini lebih efektif penerapannya di dalam proses pembelajaran, maka Anda dapat melanjutkan slide berikutnya. Nah, basically slide ini menjelaskan mengenai bagaimana model pembelajaran direct instruction bisa lebih efektif diaplikasikan di dalam kelas atau proses pembelajaran. Salah satunya dengan menyadari bahwa setiap siswa adalah imago Dei yang sedang bertumbuh dalam learning community atau komunitas pembelajar. Maka tujuan pembelajaran harus jelas dan terukur, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik siswa. Aktivitas pembelajaran juga harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk memaksimalkan potensinya sesuai dengan talentanya. Guru juga harus melakukan monitoring secara berkelanjutan dengan memberikan timely feedback. Dan yang terakhir, guru juga harus memvariasikan metode atau penyampaian materi sehingga memotivasi siswa untuk lebih aktif dan lebih berpikir kreatif. Salah satunya
atau beberapa contoh metode yang dapat divariasikan dalam penerapan model pembelajaran direct instruction ini adalah problem solving, virtual simulation, atau dengan differentiated instruction, atau dengan metode-metode yang lainnya. Ya, apa itu metode pembelajaran differentiated instruction? Kali ini saya hanya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran differentiated instruction. Untuk metode yang lainnya Anda bisa explore sendiri ya di internet. Menurut metode pembelajaran differentiated instruction, learners don't have the same development. Bahwa setiap perkembangan, setiap proses pembelajaran tiap anak itu berbeda-beda. Maka guru perlu memonitor dengan cara yang bervariasi juga, melalui observasi, interview, group work, individual reflection, ataupun dengan melakukan diskusi dengan orang tua. Itu ya. Selanjutnya, guru juga perlu mempertimbangkan adanya keberagaman dalam diri siswa, termasuk keberagaman dalam motivasi belajar siswa, ketertarikan siswa pada bidang tertentu, maupun gaya belajar siswa. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan isi materi dengan level kesulitan yang berbeda untuk kemampuan anak yang berbeda juga. Jadi guru dapat memberikan materi yang sama, konten yang sama, tetapi ketika guru memberikan penilaian atau hendak memonitor perkembangan siswa, guru harus memperhatikan kemampuan setiap anak yang berbeda, dan oleh karena itu guru juga perlu menyesuaikan materi ataupun assessment yang diberikan sesuai dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dan karena persiapannya cukup lama untuk menerapkan differentiated instruction ini, maka guru memerlukan pelatihan khusus ya, supaya guru dapat memodifikasi isi materi, proses, dan penilaian hasil belajar secara beragam. Nah, kelebihannya dari metode pembelajaran ini, siswa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih termotivasi dalam belajar, ya, dan juga siswa diberi kesempatan untuk belajar sesuai dengan level kemampuan mereka sendiri, sehingga rasa percaya diri mereka juga lebih terbangun. Untuk kesimpulan dari topik atau materi hari ini, ya, Anda bisa membacanya sendiri, dan juga bagaimana model pembelajaran direct instruction bisa dapat diefektifkan penerapannya, yaitu melalui differentiated instruction method, ya, di mana guru menyesuaikan materi dengan keberagaman yang ada di dalam diri siswa. Maka pada akhirnya siswa mampu menunjukkan tanggung jawab dan motivasi belajar yang lebih baik, ya, melalui metode differentiated instruction ini. Nah, untuk penutup, silakan Anda memberikan respon untuk dua hal di bawah ini, yaitu yang pertama, apa hal yang menarik yang Anda pelajarin hari ini? Kemudian yang kedua, setelah Anda menyadari bahwa peran guru sangat penting dalam sebuah perencanaan proses kegiatan pembelajaran dan juga menjadi role model untuk para siswanya, apa yang menurut Anda perlu Anda tingkatkan atau perbaiki dalam diri Anda? Silakan Anda memberikan respon untuk dua hal di bawah ini di dalam forum Moodle yang disediakan dosen Anda hari ini. Sekian dari saya, ini daftar referensi untuk video penjelasan kali ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar, selamat semangat terus untuk kuliah online kalian, ya. Bye-bye, God bless you.